Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Geofisika. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Muhammad Rafliansyah, Desi Haryanti, Yesi Sabitri, Sesa Alila Putri, dan Sri Wahyuni. Saya sendiri yang bernama Desi Haryanti. Nah, jurnal yang kami bahas ini hari ini adalah berjudul tentang penentuan struktur bawah permukaan dengan menggunakan metode seismik. Refraksi di Desa Plaret, Kecamatan Plaret, Kabupaten Bantul. Jurnal tersebut bertujuan untuk menentukan struktur bawah permukaan Desa Plaret dengan batas koordinat stunting antara 435.160 UTM sampai 435.543 UTM dan northing antara 913.053 UTM sampai 91.031.299 UTM. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 1 hari dengan menggunakan alat seismik geoseismik model ES3000 dengan geopon. Hasil interpretasi menunjukkan litologi bawah permukaan daerah penelitian terdiri dari 2 lapisan dan dengan lapisan. Yang pertama yaitu merupakan tanah uruk dan lapisan kedua merupakan batuan lempung, pasir yang bersifat kering untuk meluluskan. Ada beberapa metode inversi yang digunakan dalam metode seismik refraksi, antara lain metode waktu tunda, metode intercept time, dan metode reproduksi muka gelombangan. Yang pertama, gelombang seismik merupakan gelombang elastik yang merambat dalam bumi. Gelombang seismik juga dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu gelombang badan atau body waves dan gelombang permukaan atau spark waves. Saya Sri Wahyuni ingin melanjutkan penjelasan dari Desi Haryanti. Metode seismik dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, seismik bias. Seismik bias digunakan berdasarkan waktu jarak dari getaran medium atau tanah yang dibangkitkan oleh sebuah sumber pada jarak yang bervariasi. Yang kedua, seismik pantul adalah pengukuran waktu yang diperlukan suatu impuls suara untuk melaju dari sumber suara terpantul oleh batas-batas geologi dan kembali ke permukaan tanah pada suatu geopon. Saya Yesa Fitri akan melanjutkan dari Sri Wahyuni. Metode intercept time merupakan metode perhitungan yang biasanya digunakan untuk menentukan ke dalam lapisan tanah atau batuan. Dari contoh gambar itu, V1, V2, V3 merupakan lapisan. Tapi dari data ini hanya menggunakan 2 lapisan. Lapisan pertama merupakan tanah urung. Lapisan kedua merupakan batu lempung, pasir, atau merupakan kering bersifat meluluskan. V1 lebih kecil dari V2. V2 lebih kecil dari V3. Yang menggunakan ukuran 3-5 meter. Perkenalkan, nama saya Sasa Alila Putri Utami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yesi Savitri. Hasil dari perhitungan gelombang seismik menggunakan metode intercept time akan didapatkan nilai kedalaman lapisan pertama pada 2 lintasan survei tersebut. Kecepatan gelombang seismik pada lapisan pertama dan kecepatan gelombang pada lapisan kedua serta didapatkan dari kurva travel time. Hasil pengolahan data dengan metode intercept time diperoleh model struktur bawah permukaan pada lintasan pertama mempunyai kecepatan gelombang di lapisan pertama bernilai 235,849 menit per sekon sampai 46,429 menit per sekon dengan kedalaman antara 3-5 meter dan kecepatan gelombang di lapisan kedua antara 748,503 menit per sekon sampai 2118,503 menit per sekon dengan kedalaman 5 meter.
Litologi batuan bawah permukaan pada lintasan pertama berupa batuan yang tersusun dari tanah uruk, dan lapisan kedua berupa lempung berbatu kerikil. Oke, saya Muhammad Rabliansa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Selsa Ardila Putri Utami. Dari gambar tersebut, hasil pengolahan data dengan metode intercept time diperoleh model struktur bawah permukaan. Pada lintasan kedua mempunyai kecepatan gelombang di lapisan pertama berkisar 192,306 meter per sekon sampai 304,876 meter per sekon dengan kedalaman antara 2,3 sampai 3,5 meter dan kecepatan gelombang di lapisan kedua antara 726,744 meter per sekon sampai 1506,2,4 meter per sekon dengan kedalaman lebih dari 3,5 meter. Litologi batuan bawah permukaan pada lintasan pertama berupa batuan yang tersusun dari tanah uruk dan lapisan kedua berupa lempung berbatu kerikil. Jadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah membuat atau melakukan interpretasi hasil dari survei menjadi data bawah permukaan yang akurat. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.